Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami dari kelompok 7 mata kuliah struktur data akan menjelaskan mengenai fungsi rekursif. Mungkin sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Iqbar Said Fadila dengan NIM 212410103061. Dan di sini saya bersama dengan dua teman saya yaitu Muhammad Randy Firmansyah dengan NIM 212410103020 dan juga Leonardus Firmus Danar Kusuma Putra dengan NIM 212410103051. Oke, kita bisa langsung masuk saja pada presentasinya, pada materinya. Next. Oke, pembahasan yang pertama yaitu fungsi rekursif. Di sini ada kode, jadi jawaban pada setiap soal di akhir slide. Yang B ada hasil percobaannya, dan yang C yaitu penjelasan logika dari kode. Bisa langsung saja. Oke, soal nomor 1 mungkin akan langsung dijelaskan oleh Randy. Silahkan Randy. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Nah, di situ mungkin next dulu biar kebanyakan kode. Nah, ini di sini terdapat program kode hitung Fibonacci di mana nanti ketika kita run mereka akan mengeksekusi program tersebut di mana nanti kita akan menginputkan beberapa nilai. Jadi untuk Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Nah, di situ di foto di gambar bagian kanan hasil run itu merupakan output dari eksekusi programnya, yaitu yang pertama masukkan bilangan Fibonacci ke 5. Di situ outputnya adalah Fibonacci ke 5 yaitu 5. Lalu ada masukkan bilangan Fibonacci ke 7 itu 13, bilangan Fibonacci ke 10 yaitu 55. Oke, mungkin next lagi. Nah, di sini ada penjelasan kodenya. Jadi di sini kita membuat sebuah function di mana def dengan nama hitung Fibonacci dengan parameter kita satu. Jadi function parameter kita itu menggunakan input x yang mana x ini nanti digunakan user untuk masukkan inputannya. Nah, setelah itu di body functionnya di badannya itu ada if x lebih besar dari satu maka dia akan mereturn value. Jadi recursive case-nya nanti akan dijalankan di uh, kondisi if. Nah, setelah itu dia ada elif x sama dengan 0, maka dia akan mereturn 0. Dan ada percobaan lagi elif x sama dengan 1, maka dia akan return 1. Nah, if 1 dan elif 2 ini merupakan badan function yang berisikan perintah percabangan. Jadi ketika sebuah inputan nanti memenuhi persyaratan pada percabangan ketiga ini, maka akan mereturn perhitungan untuk menentukan nilai Fibonacci-nya. Oke, terus kemudian di situ ada inputan untuk user nanti menginputkan nilainya. Jadi di situ input masukkan bilangan Fibonacci dan di situ kita kasih tipe. Untuk tipenya kita menggunakan integer. Lalu yang bawahnya itu ada print hitung Fibonacci, lalu inputan. Jadi di sini eksekusi perintah fungsinya. Nah, oke, di sini ada pohon rekursifnya. Jadi untuk pohon rekursif dari eksekusi mencari Fibonacci, ini misal Fibonacci keempat. Nah, jadi Fibonacci keempat itu untuk Fibonacci keempat itu hasil dari Fibonacci ketiga di plus Fibonacci ditambah Fibonacci kedua. Nah, setelah itu Fibonacci ketiga itu merupakan hasil dari Fibonacci kedua ditambah Fibonacci satu. Jadi mereka akan mengulang melooping itu terus menerus recursive case-nya. Jadi setelah mereka melakukan looping ke bawah, lalu dia akan mengeksekusi dari bawah. Jadi di situ kan terdapat Fibonacci 3 dan Fibonacci 2 plus Fibonacci 1. Jadi Fibonacci 2 itu merupakan nilai 1 dan Fibonacci 2 itu nilainya 1 dan ditambah Fibonacci
1 itu nilainya 0. Lalu dia akan ke atas lagi, Fibonacci 3 itu Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1, karena 1 tambah 0 tadi yang di bawah, bentar, yang di bawah. Nah, yang di bawah ini 1 tambah 0 itu merupakan hasilnya kan 1. Jadi di sini jadi di sini akan diberi keterangan 1. Lalu dia akan ke atas lagi, Fibonacci keempat. Fibonacci keempat yaitu merupakan Fibonacci ketiga ditambah Fibonacci kedua. Nah, Fibonacci ketiga itu merupakan hasilnya yaitu 1, dan sedangkan Fibonacci kedua itu nilainya 1. Jadi 1 tambah 1 yaitu 2. Jadi eksekusinya seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin next. Oke, di soal kedua. Nah, di soal kedua ini buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer itu merupakan sebuah palindrom atau bukan. Oke, next. Nah, di sini di bagian kiri itu merupakan sebuah kode program kita. Lalu di bagian kanan itu merupakan hasil eksekusinya. Jadi di sini terdapat sebuah list yang sudah kita tetapkan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 4, 3, 2, 1. Nah, kita mengecek apakah list tersebut itu merupakan palindrom atau tidak. Nah, ketika sebuah list itu dikatakan palindrom, maka dia akan menghasilkan nilai true. Nah, sedangkan jika memang list tersebut, elemen-elemen list itu merupakan bukan palindrom, maka kemungkinan dia akan return, bukan kemungkinan, dia akan pasti mereturn false. Mungkin ke penjelasannya. Nah, di sini. Nah, jadi kita pakai def cek palindrom, namanya cek palindrom, fungsinya parameternya tetap sama, kita menggunakan parameter x, di mana nanti di badan fungsinya itu ada percabangan, yang berisian percabangan, yang mana jika ada sebuah kata yang hanya terdiri dari 0 atau 1 huruf saja, maka akan mereturn true. Di situ sudah dicatat if len x itu kurang dari 2, dia return true. Nah, begitu sebaliknya, jika terdapat indeks ke 0 atau awal dan indeks ke 1 atau akhir tidak sama, maka akan mereturn false. Nah, lalu di else dia akan mereturn cek palindrom x 1 titik 2 min 1. Jadi dia akan membandingkan baris awal, indeks awal dan indeks akhir. Lalu kemudian itu list yang sudah kita tetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, dan yang kemudian bawahnya ada print untuk mengeksekusi perintah fungsinya. Mungkin next. Nah, ini buat pohon rekursifnya untuk eksekusi pengecekan list yang sudah ditetapkan tadi. Jadi logika sederhananya itu palindrom ini dia akan mengecek, karena di situ kan sudah sebelumnya udah diberitahukan bahwasanya di bagian percabangan else tadi dia akan mereturn cek palindrom dengan x, dia akan membandingkan indeks awal dengan indeks akhir secara terus menerus. Jadi di sini dia akan membandingkan terlebih dahulu apakah indeks 0 itu sama dengan indeks min 1. Min 1 adalah indeks bagian terakhir. Jadi dia akan dibandingkan 1 dengan 1. Nah, jika mereka sama, ya maka indeks 0 dan indeks min 1 yang awalnya ini 1, maka dia ketika diulang lagi, dicek palindrom lagi menggunakan fungsi rekursif, dia akan disisihkan. Dia tidak dimasukkan lagi ke dalam list untuk melakukan pengecekannya. Jadi setelah 1 sudah dicek, maka dia akan mengecek indeks ke 0 lagi, yang mana indeks ke 0 ini sudah dijajai oleh nilai elemen 2, dan indeks min 1 atau indeks terakhir dia juga terdapat 2 karena 1 sudah disisihkan. Nah, setelah itu karena 2 ini sama, dia akan disisihkan lagi. Seterusnya akan begitu, melakukan perulangan looping secara terus menerus. Jadi sampai ketika nanti list itu tinggal 2, 4 dan 4 apakah sama? Iya, berarti karena semua list ketika dibandingkan bernilai
sama, maka disitulah sebuah list dikatakan palindrom dan bernilai true. Oke, untuk soal ketiga mungkin akan dijelaskan oleh Leonardus. Ya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan ADT antrian bank jadi struktur data. Nah, di sini perintahnya gunakan struktur data untuk mensimulasikan kejadian. Yang pertama ada satu nasabah mengambil nomor antrian, yang kedua satu nasabah mengambil nomor antrian, yang ketiga satu nasabah mengambil nomor antrian, yang keempat layani, selanjutnya nasabah dilayani, selanjutnya juga nasabah dilayani, yang ke selanjutnya juga nasabah dilayani, yang kedelapan nasabah mengambil nomor antrian, yang terakhir nasabah dilayani. Nah, ini berikut merupakan codingan program yang kami buat. Nah, di sini hasil runnya setelah tadi dibuat seperti minta di soal. Lalu di sini langsung saja di penjelasan kodenya. Di sini ada kelas bank yang di dalam kelas bank ini terdapat beberapa function. Eh, Selanjutnya ada konstruktor. Nah, konstruktor di sini berisi base case ya, seperti pada rekurs sebelumnya. Konstruktor dev ini di dalamnya ada panggil nasabah dan juga antrian dengan nilai awal 0 sebagai base case tadi. Selanjutnya ada fungsi antrian. Fungsi untuk melihat antrian ini berguna untuk melihat antrian itu apakah sudah selesai atau masih ada antrian yang berjalan. Jika jumlah nasabah sama dengan antrian, maka akan keluar di sini if staff panggil nasabah sama dengan staff antrian. Jika jumlah nasabah sama dengan antrian, maka akan keluar tidak ada antrian. Namun apabila nasabah tidak sama dengan antrian, maka masuk ke percabangan yang selanjutnya. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menambah antrian. Lalu ada fungsi untuk mereset. Mereset di sini berguna untuk mereset semua nasabah dan antrian menjadi nol lagi. Selanjutnya ada fungsi yang berisi pemberitahuan nasabah. Di sini fungsi pemberitahuan nasabah di sini untuk uh, memberitahu jika nasabah ke N atau nasabah yang sekarang dilayani itu sudah selesai dilayani. Lalu ada di sini fungsi untuk berisi panggilan antrian ke N. Nah, soal selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Iqbar. Oke, terima kasih. Mungkin lanjut lagi. Oke, di sini. Ya mungkin langsung saja bagian pengerjaannya ya. Kita bagian atasnya untuk kelas dev mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kita langsung saja ke bagian run-nya. Jadi bagaimana saat hasil ini di run. Jadi mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk soal yang ini. Jadi awalnya kita diperintahkan untuk membuat dua dimensi. Nah, di mana ini akan kita hitung jaraknya. Jadi kita membuat dua titik. Nah, ini menggunakan koordinat dan kita terdapat T1, titik 1 dan juga titik 2. Nah, nantinya dari kedua titik ini akan kita hitung jaraknya di antara kedua titik tersebut. Nah, tapi di sini kita dapat kayak kita bisa menggeser titik itu sesuai dengan kemauan kita. Di sini kita bisa menggeser secara horizontal dan juga vertikal.
kita bisa langsung lihat aja di bagian line 22. Bentar. Nah, jadi di bagian T1 sama dengan 2 dimensi, yaitu dengan indeks 2,3 itu titiknya. Jadi koordinatnya. Koordinat X-nya itu 2 dan Y-nya itu 3. Untuk T2 sama dengan 2 dimensi dengan koordinat X-nya itu 4 dan koma Y-nya itu 5. Oke, itu untuk titik sementara yang kita buat. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita pengen mindah titiknya gitu. Jadi untuk mindah titiknya kita bisa menggunakan misal titik yang titik 1 yang ingin kita pindah. Jadi kita bisa menggunakan T1 geser horizontal. Nah, geser horizontal ini kita menggunakan def yang bentar lagi akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Jadi T1 geser horizontal sebanyak min 3. Jadi kita kurangi horizontalnya. Horizontal itu berarti X ya. Kita kurangi X-nya dengan min 3. Jadi yang awalnya 2, kita kurangi dengan 3. Hasilnya jadi min 1. Begitu pula untuk yang vertikal, yang bagian Y sama juga kita tuliskan dengan T1 geser vertikal min 7. Misalkan. Jadi yang awalnya Y-nya bagian titik 1 itu 3, kita kurangi dengan 7. Maka untuk ngeprintnya kita cuman tulis saja print koordinat titik T1 sama dengan T1.getX. Nah, dan koma T1 get Y. Nah, itu untuk menyimpan koordinat yang baru kita ubah. Jadi bisa kita hitung manual ya. Jadi titik 1 kan awalnya 2,3. 2 itu X, 3-nya itu Y. Dimana kalau 2-nya itu kita kurangi 3 sama dengan kan min 1. Nah, gimana kalau Y-nya kita ubah juga 3 dikurangi min 7, hasilnya min 4. Seperti yang udah dilihat, hasilnya seperti yang ada di bagian kanan. Koordinat titik T1 sama dengan min 1, min 4. Begitu pula kalau kita ingin mengubah yang titik 2, caranya juga sama, kita menggunakan T2 geser horizontal 15. Itu artinya kita tambahkan ya. Dan juga T2 geser vertikal 9. Jadi kita tambahkan. Jadi untuk T2 yang awalnya 4, bagian X-nya itu 4, kita tambahkan dengan 15 yang hasilnya adalah 19. Lalu untuk bagian Y-nya atau vertikal yang awalnya 5, kita tambahkan dengan 9 yang akan hasilnya 14. Oke, kita sudah nemu nih kedua titiknya yang udah kita geser. Gimana cara menghitung jaraknya? Kita tinggal aja print T1 titik hitung jarak dari T2. Nah, seperti itu untuk print-printannya. Mungkin bisa di next untuk penjelasan devnya. Oke, penjelasan kode. Jadi untuk membuat codingan ini kita pertama-tama membuat class-nya dulu ya. Jadi di sini kita membuat class 2 dimensi, yaitu untuk awalannya membuat class-nya emang. Lalu kita buat dev init untuk konstruktor. Konstruktor. Di sini kita bisa memasukkan atribut-atributnya. Jadi di sini ada self X sama Y. Jadi kita ubah yang X itu jadi self.x untuk kayak nyimpen sementara gitu hasil dari yang kita sudah hitung. Lalu di bawahnya ada def geser horizontal. Nah, seperti tadi ya, def geser horizontal di mana kita bisa ingin menggeser titik sejauh X atau sejauh horizontalnya. Begitu pula bawahnya def geser vertikal di sini dengan self dy. Nah, sama seperti yang horizontal di sini kita bisa menggeser titik sejauh y atau vertikal. Yang selanjutnya def hitung jarak, di sini menggunakan self dan order. Kita return abs self x min order .x, abs self .y min order y. Jadi fungsi untuk menambah titik x dan y yang sudah mengalami pergeseran untuk nyimpen. Nah, itu. Lalu ini ada
Yang terakhir ada def get x self, kita returnkan self.x juga bawahnya yang j juga gitu ya. Jadi def get y self return self.y. Ini fungsi untuk ngereturn bagian x dan y-nya, bagian koordinatnya. Ya mungkin seperti itu untuk penjelasan kodenya ya, dan run hasil kodenya juga kita sudah coba run di slide sebelumnya tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Oke, mungkin next. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan dari kami kelompok 7. Mungkin untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai struktur data yaitu array. Nah, sebelumnya mungkin dari kami ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iqbar Saif Fadilah dengan NIM 212410103061, dan mungkin untuk teman-teman saya akan saya perkenalkan juga, akan saya wakili. Jadi ada Muhammad Randy Firmansyah juga dengan NIM 212410103020, dan yang terakhir ada Leonardus Firmus Danar Kusuma Putra dengan NIM 212410103051. Oke, lanjut. Oke, jadi array. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai beberapa penjelasan mengenai array, yaitu ada kode programnya, nanti juga ada hasil percobaan dan juga penjelasan kodenya. Jadi yang pertama, buatlah array berukuran 10, ya panjangnya 10. Yang kedua itu setlah semua data di array yang Anda buat dengan nilai 10. Jadi membuat 10 apa ya, dengan panjang 10 dan isinya itu 10 gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah isilah elemen kedua dengan angka 8. Jadi elemen keduanya itu diisi angka 8, lalu kemudian elemen 4 dengan angka 100, yang kemudian indeks elemen ke-0 dengan 50. Nah, yang keempat cetaklah elemen 2, 4, 8, dan 9. Lalu selanjutnya nomor 5, tambahkan function getMax untuk mencari nilai terbesar di dalam array. Lalu yang keenam, tambahkan function dari posisi val yang membalikkan array berukuran sama dengan isi 1 jika elemen array tersebut lebih besar val dan 0 jika selainnya. Ya mungkin seperti itu untuk soalnya. Bisa lanjut. Yang nomor 1, kode program. Nah, seperti ini contoh programnya yang sudah kita buat. Oke, langsung nomor 2, hasil percobaannya. Nah, itu yang bagian kiri tadi. Coba sebelumnya. Nah, yang sebelah kiri itu program yang sudah kita buat, dan yang ke sebelah kanan adalah hasilnya. Jadi yang tadi kan elemen kedua diisi dengan 8, elemen keempat diisi dengan 100, lalu yang di print kan elemen kedua 4, 8, dan 9. Karena elemen ke-8 dan 9 itu tidak diperintahkan untuk mengubah, jadi balik lagi ke Oke, mohon maaf sebelumnya, mungkin jaringan saya agak nge-lag. Mungkin saya akan ulangi lagi untuk saat di run. Jadi ketika sudah di run, maka akan menampilkan gambar seperti berikut, di mana tadi kan diperintahkan untuk print
yaitu elemen ke-2, 4, 8, 9. Dan kemudian array mana yang maksudnya angka mana yang paling besar gitu ya. Jadi di sini kita sudah coba run elemen ke-2, 4, 8 dan 9 dan hasilnya seperti itu. Dari elemen kedua isinya 8, elemen keempat isinya 100, elemen ke-8 dan 9 itu isinya 10. Kenapa kok 10? Karena tadi di dalam soalnya kan tidak diperintahkan untuk mengganti isinya kan. Jadi isinya tetap 10 mengikuti saat pembuatan array tadi. Kan dimasukkan isi 10. Lalu untuk nilai terbesar dalam array-nya adalah 100, yaitu di elemen keempat. Mungkin seperti itu. Yang bawah tadi kan diperintahkan untuk mengubah semua array-nya menjadi 1. Jadi seperti itu. Oke, mungkin slide selanjutnya. Penjelasan kode. Oke. Ini penjelasan kode. Ya, akan dilanjutkan oleh Mas Randy. Silakan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan kode di bagian awal. Oke, yang pertama kita ada sebuah kode import di mana import library ini kita pakai ctypes. Lalu di bagian bawahnya ada class array. Nah, class array ini kita pakai dengan nama array, lalu di dalamnya terdapat beberapa function di mana function yang pertama itu sebagai konstruktor. Nah, konstruktor ini biasanya di ciri khasnya itu menggunakan nama function yaitu init, underscore 2 kali, kadang init. Nah, di function init ini menerima parameter 2 yaitu self dan ukuran. Lalu di bawahnya ada self ukuran. Nah, self ukuran ini dia menerima ukuran dari array-nya nanti, lalu di bawahnya array tab sama dengan ctypes object kali ukuran ini mengambil dari import ctypes-nya. Lalu ada self anggota sama dengan array self anggota ini untuk menyimpan array tab-nya, lalu di bawahnya ada self isi data. Isi data ini untuk awalnya adalah none. Lalu di bawahnya ada function lagi getLength, di mana function getLength ini function operasi untuk menentukan sebuah ukuran atau panjang dari array-nya. Jadi dia nanti akan mereturn ukuran dari array-nya, self ukuran. Lalu yang ketiga ada def getItem, di mana dia menerima dua parameter yaitu self dan index. Operasi ini untuk mendapatkan sebuah nilai array berdasarkan indeksnya nanti. Oke, selanjutnya. Oke. Di sini ada def setItem, di mana setItem ini menerima 3 parameter, bukan 2 parameter lagi. Jadi parameter yang pertama yaitu self, lalu kedua index dan value. Jadi di sini operasi ini untuk mengubah atau men-setting elemen nilai dari setiap indeks suatu list array. Untuk parameter yang dibalik yaitu index dan value yang digunakan nanti untuk mengimplementasikan set item ini. Lalu selanjutnya mungkin Mas Leo ingin menjelaskan lagi. Baik, terima kasih Mas Randy. Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi isi data. Pada isi data ini, fungsi tersebut digunakan untuk mengoperasikan sebuah isi data dari array, di mana sebuah elemen array itu di-set dengan value sama di setiap indeksnya. Nah, ini di self data anggota sama dengan value. Lalu selanjutnya ada fungsi getMax, fungsi untuk mencari sebuah elemen dari elemen nilai terbesar di dalam array. Jadi fungsi ini untuk mencari sebuah elemen di dalam array itu sendiri dengan cara disorting.
Jadi di sorting pada sebuah array terlebih dahulu, lalu diurutkan dari yang paling besar. Setelah itu nantinya akan diambil elemen nilai terbesarnya dengan mengambil indeks paling belakang dari sebuah list array-nya. Eh, Selanjutnya ada def cari posisi. Fungsi ini adalah fungsi yang akan membandingkan indeks dari elemen itu sendiri. Jadi fungsi cari posisi ini nantinya akan membandingkan sebuah elemen array dengan indeks dari elemen itu sendiri. Jika sebuah elemen nilainya lebih besar dari nilai indeksnya, maka akan mereturn list dengan nilai yang satu ini, happen. Tetapi jika elemen nilai lebih kecil daripada indeksnya, mereturn list dengan nilai 0. Jadi perulangan ini akan mereturn nilai. Ya, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Mas Iqbar. Oke, selanjutnya cara membuat array-nya. Jadi di sini ada array 1 sama dengan array indeks 10. Jadi di sini kita menggunakan array 1 apa nih? Titik apa dot isi data indeks 10 yaitu merupakan mindset elemen array-nya. Lalu kemudian ada array 1 dot set item indeks 0,50 yaitu merubah nilai elemen dari array-nya. Nah, kemudian seperti itu ya. Jadi yang depan itu indeks, yang belakangnya itu untuk isinya. Ya, seperti kurang lebih seperti itu. Untuk yang atas yaitu merubah nilai elemen dari array-nya. Seperti yang awal tadi ya, sama. Jadi yang lanjut bawahnya yaitu ada print isi dari elemen kedua adalah array 1 dot get item 2 yaitu indeks kedua. Nah, itu untuk mencetak elemen array-nya. Dimana yang tadi kan soalnya elemen kedua itu diganti 8 kalau nggak salah. Lalu ada elemen 4 itu diganti sama 100. Lalu elemen 8 dan 9 karena tidak diganti jadi tetap 10 ya. Nah, ini menggunakan array 1 dot get item dan indeksnya. Nah, lalu lanjut print nilai terbesar pada array adalah bla 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 array 1 array 1 dot get max. Jadi ini untuk mencetak nilai elemen array yang terbesar. Jadi dilihat dari yang terbesar tadi diurutkan kan tadi ada nilai berapa? 8, 100, yang lainnya 10. Oh, ada yang 50 juga. Terus yang lainnya yang tidak diubah itu 10 dan otomatis kalau kita cari nilai yang terbesar dari array tersebut yang paling besar tentu aja yang 100 dong, berarti itu dari elemen keempat yang sudah diubah jadi 100 nilainya. Awalnya nilainya 10. Nah, gitu. Selanjutnya, nah di sini ada print array 1 dot cari posisi 0. Ini untuk mencetak cari posisinya. Jadi yang tadi diubah jadi 111 sampai banyak itu 6. Ini untuk caranya seperti ini, yaitu untuk mencetak cari posisinya dengan melakukan print array 1 cari posisi dengan indeksnya, yaitu ditulis. Di sini ada dari indeks 0 sampai indeks 9. Jadi seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin seperti ini saja penjelasan dari kita, kelompok kami mengenai array, data array. Nah, mungkin kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.